優しくするから大丈夫だって。それだけは絶対にダメだ。ですよ。え？だからいいですよって。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Hige wo Soru Soshite Joshi Kosei wo Hero atau disingkat Hige Hero. Anime ini menceritakan seorang gadis SMA yang kabur dari rumah bernama Sayu dan ia bertahan hidup di jalanan dengan menjajahkan tubuhnya agar bisa numpang tinggal. Hingga suatu malam, ia bertemu dengan seorang om-om baik hati bernama Yoshida, dan disinilah hidup Sayu mulai kembali ke jalan yang benar. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja, simak ceritanya. Lanjut! Di awal scene, kita akan melihat Yoshida yang sedang makan bersama dengan atasannya bernama Goto. Di mana tujuan utama dari ajakan makan malam itu adalah untuk menyatakan rasa cintanya. Akan tetapi, jawaban yang diterima Yoshida malah sebuah penolakan. Dan mari saya perkenalkan dengan teman sekantor Yoshida bernama Hashimoto, di mana untuk menghilangkan kegalauan, Yoshida pun melampiaskan semua emosinya dengan mabuk sembari curhat pada Hashimoto. Namun ketika dalam perjalanan pulang, antara kondisi sadar atau setengah sadar, Yoshida melihat seorang gadis bersempak hitam yang ternyata gadis itu adalah Sayu. Lantas sebagai orang dewasa, Yoshida pun menyuruhnya untuk segera pulang. Akan tetapi Sayu yang mengaku tak punya uang maupun tempat tinggal, meminta agar Yoshida memperbolehkannya untuk menginap. Di titik ini, keimanan Yoshida pun langsung gentar. Siapa coba yang tak sengak jika ada seorang gadis cantik tiba-tiba ngajak duluan. Dan akhirnya Yoshida pun membungkus Sayu ke rumahnya. Benar saja, Sayu pun langsung melancarkan tindakan agresif dengan menggoda Yoshida. Namun karena Yoshida yang mungkin lelah, ia pun menolak ajakan itu. Keesokan harinya, Yoshida yang kini sudah sepenuhnya sadar sangat terkejut ketika mendapati seorang gadis SMA sedang berada di rumahnya. Tapi setelah diingat-ingat kejadian semalam, ia pun mengerti alasan dibalik keberadaan sang gadis. Pertama-tama, Yoshida pun menanyakan asal-usul Sayu, yang ternyata ia berasal dari Hokkaido dan sudah kabur dari rumah selama 6 bulan. Tentunya kalian sudah bisa membayangkan bagaimana cara Sayu bertahan hidup selama ini. Dan mengetahui hal tersebut, Yoshida pun sedikit miris, lalu memutuskan untuk membalikannya ke jalan yang benar. Langkah awal yang diambil Yoshida adalah membiarkannya tinggal dengan syarat Sayu harus mengurus segala pekerjaan rumah. Dan mendengar hal tersebut, Sayu pun terkejut sekaligus senang. Kemudian ketika di kantor, Yoshida menceritakan semuanya pada Hashimoto. Sontak, hal tersebut langsung membuatnya khawatir karena berita penangkapan pria yang menculik seorang gadis SMA juga sedang marak terjadi. Singkat cerita, sepulang kerja, Yoshida pun kini harus menerima perubahan baru dengan kepulangannya langsung disambut oleh seorang gadis SMA. Dan ketika selesai makan bersama, Yoshida yang hendak sebat di luar langsung dilihat heran oleh Sayu, yang padahal selama ini semua pria lain biasanya merokok tanpa memperdulikan dirinya. Sembari sebat, Yoshida pun terus mikirkan akan bagaimana kehidupan mereka ke depannya nanti. Dan ketika malam mengganti pagi, Yoshida yang melihat Sayu bangun dengan sakit punggung serta tak memiliki baju ganti lalu mengajaknya untuk berbelanja. Awalnya Sayu pun sungkan karena tak tahu bagaimana cara untuk membalas kebaikan Yoshida.
Lantas melihat hal tersebut, pria berusia 26 tahun itu secara dewasa menjelaskan kalau Sayu sudah berperan penting dengan mengerjakan segala kebutuhan rumah. ふかふかだ吉田さん一緒に寝よ Dan disinilah kebersamaan mereka baru dimulai. Tak hanya itu, esok harinya Yoshida juga memberikannya skincare serta berbagai kebutuhan sehari-hari. Dan ketika hendak memberikannya ponsel, Sayu menolak tawaran itu dengan senyuman seperti dipaksakan. Sekembalinya ke rumah, kita akan mengetahui kalau Yoshida juga membeli komik dengan jumlah banyak agar bisa mengisi kebosanan Sayu. Yang lagi-lagi Sayu kembali merespon dengan mengeluarkan senyuman paksaannya. まただ。無理に笑うのやめろよ。俺との約束さえ守ってくれれば好きに過ごしていいんだ。ごまかすみたいな笑い方はやめろ。Dan akhirnya Sayu pun jujur kalau ia hanya bingung terhadap sikap baik Yoshida. Serta demi membalas budi, Sayu berjanji akan menghilangkan senyuman paksaan itu. Dan di sini pula mulai tumbuh benih-benih cinta antara seorang gadis SMA dengan om-om kesepian. うまい飯を期待してる。期待しといて Saat di kantor, kita akan diperkenalkan pada junior Yoshida bernama Mishima, di mana karena banyaknya kesalahan yang dibuat oleh orang baru itu, Yoshida pun menegur serta meminta untuk melakukan revisi. Akibatnya, mereka berdua pun terpaksa lembur. Sembari makan, Mishima pun bertanya mengenai kebenaran dari rumor yang beredar kalau Yoshida sudah punya pacar. Dan jelas hal itu langsung disangkal. Malahan memberitahu kalau ia baru ditolak oleh Goto. むしろラッキーって思ってます。今度は飲みに行きましょうね。 Keesokan harinya, nampak Yoshida dengan ditemani Hashimoto sedang memilih ponsel agar bisa mempermudah komunikasi dengan Sayu. Lantas Hashimoto yang melihatnya pun lagi-lagi kembali menasehati agar hubungan mereka jangan terlalu dekat, karena takut nanti kebablasan. Dan ketika jam pulang kerja, tanpa diduga, Yoshida malah dihampiri oleh Goto lalu mengajaknya makan bersama. Jelas suasana pun langsung canggung, di mana Yoshida harus makan berdua dengan wanita yang baru menolaknya. Namun hal itu sekaligus menjadi kesempatan bagi dirinya untuk memandangi gunung kembar Goto secara seksama. Lantas demi mengalihkan pikiran, Yoshida pun langsung bertanya apa tujuan mengajaknya makan malam bersama. Tapi sebelum itu, ia harus menjawab pertanyaan Goto yang menanyakan hubungannya dengan Mishima. Karena terlihat beberapa hari terakhir, kemeja Yoshida yang rapi disetrika, serta ia juga mencukur jenggotnya. Seakan hal tersebut menjadi bukti kalau ia sudah punya pacar. ちょっと待ってください。もしかして俺と三島が付き合ってるとか思ってないですよね。違うの？違いますよ。 Sontak Yoshida pun menjelaskan kalau perasaannya pada Goto masih belum berubah. Yang hal tersebut spontan membuat wanita kakek itu jadi tersipu malu. Dan ternyata alasan Goto mengajaknya makan berdua adalah hanya demi memastikan kebenaran dari kabar burung itu. ね、特別にもう一個だけ質問していいよ。 Kemudian kini giliran Yoshida yang menanyakan pertanyaan. Tapi entah apa yang ada di otaknya, ia justru menanyakan ukuran gunung kembar Goto. Dan lebih tak disangka lagi, pertanyaan tersebut malah dijawab. アイカップだよ。 Setibanya ke rumah, setelah mandi dan minum sup buatan Sayu, Yoshida langsung berikan sebuah ponsel yang sempat dibelinya tadi siang. Alhasil Sayu pun kaget sekaligus senang karena dengan begitu, Yoshida bisa mengabarinya sewaktu-waktu akan lembur. 私の友達、吉田さんだけだってさ。吉田さん専用だね。 Kemudian scene berpindah pada Yoshida bersama Mishima yang sedang makan siang di kantin. Lalu tak lama datang seorang pegawai lain yang sedikit mengejek Yoshida karena tumben-tumbennya ia tak ikut perjalanan bisnis bersama Goto. 女だろ。はあ？女ができたから出張行きたくないんだろ？ Alhasil Yoshida pun mengelak dengan beralasan klasik, yakni akan ada paket yang datang. 何すんだよ。なんかムカついたんで。ああ、何にだよ。全部にです。ああ。 Lalu saat jam pulang, karena mumpung hari belum terlalu malam, Mishima lalu mengajak Yoshida untuk nonton bioskop. Namun ketika hendak pergi, Yoshida kebetulan berpapasan dengan Goto. Dan dari sini bisa kita lihat raut penyesalan tersirat di wajahnya.
Di sisi lain, Sayu yang sedang gabut di rumah nampak termenung sejenak memikirkan akan berapa lama ia dapat tinggal bersama Yoshida. Tapi tiba-tiba muncul pesan dari Yoshida yang mengabarkan kalau ia akan pulang telat karena nonton bersama rekan kerjanya. Alhasil, hal tersebut membuat Sayu terus kepikiran yang akhirnya memutuskan untuk menyusul. Kembali ke Yoshida bersama Mishima yang sudah selesai nonton, terlihat mereka pun masih membahas mengenai adegan romantis pada film. Dan ketika hendak berpisah, tak ada angin tak ada hujan, Mishima secara mendadak memeluk Yoshida yang kebetulan di sana ada Sayu sedang melihat. じゃあ今日はここらで解散ですね。バカ言ってんじゃねえ。さっさと帰れ。 Setibanya Yoshida ke rumah, ia pun kaget mendapati kamarnya sudah kosong serta hanya melihat HP Sayu tergeletak di sana. Alhasil, ia pun dengan refleks bergegas mencari keberadaan gadis SMA itu. Sedangkan Sayu sendiri sedang menangis di taman, memikirkan apa yang dilihatnya barusan. 大丈夫？ Tapi secara tak terduga, datang Mishima yang melihatnya sedang bersedih. Di mana sebagai orang dewasa yang baik, ia pun bersedia menemani Sayu sampai merasa lebih baikan. Dan Sayu mulai menceritakan kalau di rumah terdapat orang yang sangat baik padanya. Tapi tetap saja, ia tak bisa menceritakan rahasia terbesar karena takut akan dibuang. Dan Mishima yang mendengarnya lalu ikut bercerita kalau ia juga mengenal orang baik yang selalu membantunya. Yang padahal mereka berdua sedang membicarakan Yoshida. Serta Mishima memberikan saran agar Sayu tak perlu khawatir menceritakan semuanya. Karena orang baik tersebut pasti mau menerima semua keburukan Sayu. 本当にその通りですね。私帰ります。 Di waktu bersamaan, datang Yoshida menjemput Sayu pulang. Dan Mishima pun baru sadar kalau dari tadi mereka sedang bicarakan orang yang sama. Tapi karena tak sopan ikut campur masalah rumah tangga orang lain, Mishima pun tak bertanya lebih lalu pamit. Sekembalinya ke rumah, entah apa yang dipikirkan Sayu, ia tiba-tiba pamer body di depan Yoshida, serta dengan serius kembali menggodanya. エッチしたい。 Di mana ia lalu menjelaskan kalau semua pria yang dikenalnya selama ini tak pernah menolak tubuhnya. Akan tetapi, kenapa Yoshida dengan wajah lempeng selalu menolak ajakan tersebut serta bersikap baik tanpa meminta balasan? どうしたらいいかわかんなくなっちゃった。 Lantas, demi membenarkan pola pikir gadis itu, Yoshida pun dengan serius memberikan tanggapan di mana ia memuji semua kelebihan dari dalam diri Sayu. Tapi, ia sama sekali tak mencintainya karena sadar kalau hubungan itu salah di mata publik. 断る。わかったか。わかればいい。 Kemudian setelah tenang, Yoshida menjelaskan kalau berkat kehadiran Sayu, ia kini perlahan berubah mulai dari sekarang memiliki teman untuk bicara sampai membuat rumahnya kembali hidup. Dan Sayu mendengar hal tersebut langsung menangis penuh haru karena untuk pertama kali merasa dirinya seperti dibutuhkan dalam artian positif. 吉田さん、バイトをさせてください。 Scene beralih pada Sayu yang tiba-tiba memutuskan untuk bekerja, di mana agar tak menjadi beban, ia berniat bekerja sambilan pada sebuah minimarket. Dan Yoshida pun mengizinkan saja, sekaligus menjadi cara bagi Sayu agar bisa mendapatkan teman. 友達できるといいな。 Dan keesokan harinya, kita akan melihat seorang cewek gal bernama Yuki Asami yang mulai sekarang akan menjadi rekan kerja Sayu. Serta demi mempererat tali pertemanan, Asami pun berniat mampir ke rumah Sayu. Awalnya, Sayu pun sempat menolak. Tapi ketika mendengar kalau Sayu tinggal bersama orang asing, hal itu semakin menambah rasa penasaran Asami. Singkat cerita, sepulang kerja, Yoshida pun langsung mendapat hinaan karena penampilannya yang seorang om-om tulen. Tak sampai di situ, Asami pun terus menjejalinya dengan berbagai pertanyaan, mulai dari sejak kapan ia tinggal bersama Sayu, sampai apa hubungan mereka. Dan demi menghindari kecurigaan, terbentuklah sebuah cerita kalau Yoshida adalah orang yang merawat Sayu ketika kecil. Kemudian, mereka pun lanjut makan malam bersama, berhidangkan masakan buatan Sayu. Dan ketika selesai, Asami pun SMP, selesai makan pulang, tapi minta diantar oleh Yoshida, yang padahal tujuan utamanya adalah demi mengorek info tentang hubungan mereka sebenarnya. 正直に話していいんだぞ。俺とサユは。
Namun karena Yoshida adalah pribadi berbudi luhur yang tak mau membicarakan keburukan orang di belakang, ia pun hanya memberitahu kalau dirinya berperan sebagai kakak atau bisa dibilang sebagai wali. さゆちゃそう笑顔の使い分けめっちゃうまいから気をつけてあげて。 Saat di kantor, Yoshida yang baru selesai dengan pekerjaannya kembali dihampiri oleh Goto, lalu mengajaknya makan bersama. Dan sama seperti kemarin, tujuan Goto kali ini adalah untuk memastikan hubungan antara Yoshida dengan Mishima. Karena belakangan mereka terlihat dekat, serta Yoshida yang biasanya tak pernah main HP, kini terus memperhatikan HP-nya ketika kerja. Akan tetapi, Yoshida yang sudah patah hati pun balik bertanya, kenapa Goto yang pernah menolaknya tiba-tiba begitu peduli. 答えてくれないなら俺も後藤さんの質問には答えません。私が吉田君のことを好きだからよ。 Benar saja, pernyataan tersebut langsung buat Yoshida kaget, dan akhirnya Goto pun menjelaskan kalau ia sebenarnya senang ketika ditembak oleh Yoshida. Tapi karena feelingnya seperti bilang kalau itu belum waktu yang pas, ia pun terpaksa menolak. Jelas, Yoshida yang mengetahui alasan absurd dibalik penolakannya pun jadi marah, lalu mengetes keseriusan Goto dengan mengajaknya mantap-mantap. 少女だけどいいの？ Yang lagi-lagi candaan itu malah dijawab serius oleh seorang Goto. Dan kini giliran Yoshida yang menjawab pertanyaan. Sementara itu di rumah, nampak Sayu sedang makan sendirian, lalu tak lama muncul notifikasi dari Yoshida kalau ia akan pulang bersama Goto. Yang hal tersebut membuat Sayu pun langsung kaget karena tujuan utama Goto adalah bertemu dengan dirinya. こんばんは、さゆちゃん。とりあえずおやつ食べる？ Alhasil terciptalah suasana canggung di antara mereka bertiga, di mana Sayu secara jujur menceritakan kalau dirinya hanya numpang tinggal bersama Yoshida. Tentu hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Goto. Oleh karena itu, Sayu pun meminta pada Yoshida pergi berbelanja sebentar agar bisa bicara empat mata dengan Goto. Pertama-tama, Goto pun menanyakan pertanyaan standar mulai dari asal Sayu dan sudah berapa lama ia kabur. Tapi ketika bertanya alasan kaburnya, Sayu tak mau menjawab karena seperti ada kenangan pahit di balik itu semua. Dan Goto pun langsung ke pertanyaan inti, yakni sampai kapan ia mau tinggal bersama Yoshida. Namun lagi-lagi Sayu hanya terdiam karena ia sendiri belum tahu akan bagaimana ke depannya nanti. Lantas Sayu lalu menjelaskan kalau selama ini ia sudah menawarkan tubuhnya sebagai bayaran agar bisa bermalam di rumah orang. Yang sontak mendengar hal tersebut, Goto pun jadi sedikit miris. Tapi ketika bertemu Yoshida, ia sama sekali tak pernah menyentuhnya, malahan mendidik Sayu agar kembali menjadi manusia bermoral. よかったね。落ち着ける場所が見つかって。 Dan Goto yang sudah mengerti pun menyemangati Sayu, serta meminta agar ia tetap memikirkan masa depannya nanti. Oleh sebab itu, Sayu harus menghadapi masa lalunya agar bisa melangkah maju. よく言った。その気持ちがあればきっと大丈夫。 Di sisi lain, Yoshida yang sedang dalam perjalanan secara kebetulan bertemu dengan Mishima. Dan tiba-tiba wanita itu langsung menawarkan diri untuk menemani Yoshida. Tapi ketika selesai belanja, Mishima pun langsung bicara ke inti tujuan. じゃあ後藤さんはごまかすって何をだよ。いるんでしょ？今後藤さんが家に。 Di mana rupanya saat di kantor, ia melihat Goto berbisik-bisik sesuatu, lalu terus mengikuti mereka sampai akhirnya masuk ke rumah Yoshida. Di titik ini, ia pun salah paham, mengira kalau mereka akan mantap-mantap. Tapi tentu saja hal itu langsung dibantah karena ada Sayu di sana. Alhasil, arus pembicaraan pun berubah menjadi Mishima yang bertanya tentang prioritas utama Yoshida, yakni lebih memilih Sayu atau Goto. Tapi tentu karena kebaikan hati Yoshida, ia tak bisa memilih salah satu dari mereka. あんまりいい人すぎると本当に欲しいものが手に入らなくなっちゃいますよ。 Sekembalinya ke rumah, Yoshida melihat Sayu kini sudah akrab dengan Goto, yang hal itu pun membuatnya jadi lega. Dan ketika mengantar Goto pulang, wanita itu berpesan untuk terus menjaga serta mendidik Sayu dengan benar. 応援してるから。仕事のことも、さゆちゃんのこともね。 Keesokan harinya, saat Sayu baru absen kerja, ia pun langsung dikejutkan ketika mendapati pria yang pernah bobok bareng dengannya bernama Yaguchi juga bekerja di tempat yang sama. Sontak, ia pun langsung merinding ketakutan karena rahasianya bisa diketahui oleh Asami.
Dan benar saja, tak lama muncul orang yang dimaksud. は何言って。みゆきちゃんって言うんだけど、以前うちに泊まってたことが。人違いですから。 Namun beruntung, Asami yang mengerti dengan situasi pun langsung mengusir Yaguchi hingga pergi. Tapi apakah teror dari cowok sampah itu akan berhenti sampai di situ? Sepulang kerja, Sayu yang masih terngiang dengan kejadian tadi pagi, tiba-tiba dicegat oleh Yaguchi, di mana ia meminta Sayu membawanya ke rumah Yoshida karena ingin bicara, katanya. Dan apabila tak menurut, ia mengancam akan bongkar rahasia mereka pada Asami serta manajer. Di titik ini, Mimin selaku penonton sekaligus pembuat skrip benar-benar emosi melihat tingkah pria bangke ini. Apalagi pada adegan ngancamnya itu. Jir, kesel banget dah. Oke lanjut. Alhasil, Sayu pun terpaksa mengiyakan permintaan tersebut dengan memberitahu Yoshida terlebih dahulu. Dan sudah bisa kalian tebak, sesampainya di rumah, Yaguchi langsung melancarkan aksi busuknya. 優しくするから大丈夫だって。 Sontak, Sayu pun berusaha melawan, tapi terlintas di otaknya jika tak menurut, maka rahasianya akan terbongkar. Dan hal itu juga berimbas pada Yoshida. それだけは絶対にダメだ。ですよ。え？だからいいですよって。 Untungnya di waktu bersamaan, datang Yoshida yang langsung mengusir pria dajjal itu. Tapi karena sadar kalau baik Yaguchi maupun dirinya bukanlah waris sah dari Sayu, ia pun tak bisa berbuat banyak selain mengancam Yaguchi untuk tak lagi mengganggu Sayu. もう左右にちょっかい出すな絶対にもう手は出さない。約束するよ。 Sekembalinya ke dalam, Yoshida pun langsung menyemangati Sayu agar lebih mempedulikan dirinya sendiri. Karena walau Yoshida ikut terkena imbas, tapi itu bukanlah masalah bagi dirinya yang sudah berdedikasi untuk mendidik Sayu. Dan bisa kita lihat, ajaran Yoshida mulai berefek ketika Sayu kini jadi ketakutan saat hendak diperkaos. ありがとう。頑張るよ。私。 Keesokan harinya saat sedang bekerja, Asami yang melihat wajah Sayu langsung mengetahui kalau telah terjadi sesuatu antara temannya dengan Yaguchi. Lantas dengan cepat ia pun langsung mendatangi Yaguchi lalu meminta penjelasan padanya. Dan hebatnya tanpa urat malu, pria dajjal itu memberitahu kalau ia mencoba memperkaos Sayu kemarin. さゆちゃんに謝って。謝って。 Akan tetapi pada akhirnya ia pun minta maaf serta tak membocorkan rahasia karena sudah berjanji dengan Yoshida kemarin. Dan hal itu pun sedikit membuat Sayu lega. 吉田さんとあさみが守ってくれたんだ。 Singkat cerita, ketika pulang, Sayu mendapat pesan dari Yoshida kalau ia akan menginap di kantor malam ini. Dan dengan baik hati, Asami pun bersedia menginap menemani Sayu. Pertama-tama, Asami pun kembali ke rumah untuk mengambil beberapa keperluan. Serta bisa kita lihat, rupanya Asami adalah anak orang kaya, tapi karena orang tuanya sibuk bekerja, ia sengaja berdandan seperti gal supaya bisa menarik perhatian. Dan karena dirasa Asami bisa dipercaya, akhirnya Sayu pun jujur dengan menceritakan asal-muasal serta apa yang telah ia lalui sampai bertemu dengan Yoshida. Lantas Asami dengan seksama mendengar cerita tersebut tanpa sedikit pun menjelekkan Sayu. Yang kemudian mereka pergi ke bukit pinggir kota untuk melihat bintang sekaligus menghibur diri. 絶対意味はあるよ。歩いてきたんだからさ。きっと歩いて戻れるよ。 Kemudian, scene berpindah pada Yoshida di kantor, yang sambil membaca isi pesan Sayu, ia terus diperhatikan oleh Mishima. Dan tak lama, datang Goto selaku atasan meminta Yoshida untuk mengerjakan beberapa tugas. Tapi cara memintanya itu terus diperhatikan oleh Mishima dengan tatapan sinis. Dan seakan tak mau kalah, ia pun mendatangi Goto lalu mengajaknya makan siang bersama. その中華麺美味しいの？いえ。 Tanpa basa-basi, Mishima pun langsung bicara to the point, di mana ia bertanya mengenai kemungkinan Yoshida akan jatuh cinta pada Sayu. Tapi secara dewasa, Goto menyikapi pertanyaan itu dengan memberikan kebebasan pada Yoshida untuk memilih. Karena berprinsip, walau kita mencintai seseorang, tapi kalau orang tersebut mencintai orang lain, maka apapun yang kita lakukan hasilnya akan sia-sia. Namun Mishima yang mendengar jawaban tersebut tak terima karena seperti merasa kalau usaha akan mengkhianati hasil. Dan karena masih belum puas, ia kembali mendekati Yoshida dengan akan mengajaknya nonton. Tapi ajakan tersebut harus ditolak karena Sayu sudah masak makanan di rumah.
Tak kehabisan akal, Mishima pun secara sepihak memaksa untuk bertukar nomor, dan Yoshida yang melihatnya jadi sedikit bingung karena sadar kalau dirinya hanyalah pribadi yang tak banyak bicara, serta hanya mengirim pesan seperlunya saja. Dan karena Yoshida tak kunjung peka, akhirnya Mishima pun mengungkapkan perasaan sebenarnya. だから私は吉田先輩のことが好きなんですよ。 Sontak, Yoshida pun kaget tak menyangka kalau Mishima mempunyai rasa ketertarikan pada dirinya. Tapi setelah pengakuan itu, pembicaraan berakhir begitu saja. そういうところも好きですよ。 Beberapa hari setelahnya, Shin kembali ke Sayu yang sedang shift menjaga toko bersama Yaguchi. Awalnya suasana pun nampak biasa, hingga tak lama datang sebuah mobil mewah dan dari mobil tersebut turun seorang pria yang membuat Sayu langsung kaget. Pasti di pikiran kalian terlintas kalau orang itu adalah salah satu tamu Sayu. Tapi nyatanya ia adalah kakak Sayu bernama Isa yang datang untuk mencari adiknya. Dan dengan dibantu Yaguchi yang sudah duluan menyembunyikan Sayu, ia berhasil lolos untuk sementara. Tapi inilah pertanda dari berakhirnya kebersamaan Sayu dengan Yoshida. Sepulang kerja, Sayu yang masih dihantui ketakutan akan dijemput kakaknya malah nekat untuk berbelanja. Dan tanpa diduga, ia bertemu dengan Mishima di sana. Tapi di waktu bersamaan, muncul juga Isa bersama anak buahnya yang sedang mencari keberadaan Sayu. Sontak, ia pun langsung bersembunyi di belakang Mishima, lalu menjelaskan kalau orang-orang itu sedang mencari dirinya. Dan dengan baik hati, Mishima pun langsung membawa Sayu bersembunyi ke tempat karaoke. Tak luput, agar tak membuat Yoshida khawatir, Mishima pun mengirim pesan padanya kalau ia sedang bersama Sayu di tempat karaoke. Kembali ke topik, Mishima tak bertanya siapa, serta apa tujuan mereka. Melainkan hanya memastikan saja kalau Sayu bukan dikejar karena melakukan tindak kejahatan. Dan pembicaraan berlanjut serius, di mana Mishima langsung mengingatkan Sayu kalau waktunya bersama Yoshida tinggal sedikit. Tapi apakah mereka yang sudah saling bergantung satu sama lain dapat tiba-tiba menerima perpisahan? Oleh karena itu, agar tak ada penyesalan, Mishima berpesan pada Sayu supaya memikirkan apa yang ingin ia lakukan. Di waktu bersamaan, datang Yoshida menjemput Sayu pulang. Dan walaupun bicara seolah mendukung Sayu, namun sebenarnya Mishima cemburu melihat kedekatan pria yang ia suka bersama gadis lain. Dan ketika Yoshida pamit pulang, Mishima pun tak bisa lagi membendung air matanya. 私にしてくれない。私だって先輩のこと好きなのに。 Sementara itu, Sayu bersama Yoshida yang sedang dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja melihat poster festival tertempel di tembok. Dan karena tak ingin melewatkan kesempatan, esok malamnya ia pun langsung pergi bersama Yoshida. Di sini bisa kita lihat wajah seorang om-om yang malu-malu tai kucing ketika melihat penampilan Sayu memakai yukata. Nampak mereka pun berjalan bersama melihat beraneka macam stand di sana. Dan hal itu pula kini membuat hubungan mereka jadi semakin dekat. Acara final dari festival itu ditutup dengan peluncuran kembang api yang jelas juga disaksikan oleh Sayu bersama Yoshida. Dan sembari melihat pemandangan indah itu, Yoshida mulai membayangkan apa jadinya jika ia tak pernah bertemu dengan Sayu. Yoshidaさん、ゴミ捨てに行くねって言ったよね、私。 Di sini bisa kita simpulkan kalau Yoshida sudah sangat takut kehilangan sosok Sayu. Namun tanpa ia sadari, momen itu adalah momen terakhir kebersamaan mereka. Di mana keesokan harinya saat baru bangun tidur, tanpa diduga muncul Isa tepat di depan pintu rumah Yoshida. Jelas saja pertanyaan pertama yang ditanyakan Isa adalah menanyakan hubungan mereka. 確認ですが、二人の間にやましい関係はないです。 Lalu Isa pun menjelaskan kalau sejak Sayu kabur, guru dari sekolahnya datang beberapa kali dan menuduh kalau sang ibu mengurung Sayu di rumah. Oleh karena itu, agar tak menimbulkan kecurigaan, maka diutuslah Isa demi membawa Sayu pulang. Di titik ini, Yoshida langsung menyela pembicaraan dengan menegaskan kalau sang ibu hanya mengkhawatirkan opini publik ketimbang perasaan putrinya. Serta Yoshida juga minta waktu untuk Sayu agar bisa menyiapkan mental. Dan sebelum mengambil keputusan, Isa ingin bicara empat mata dengan Sayu terlebih dahulu. わかりました。サイもいいか。 Lantas, Isa pun beritahu kalau setiap hari ibu mereka selalu menelpon bertanya mengenai keberadaan Sayu. Namun Sayu bersikeras tak mau pulang karena semenjak pertemuan dengan Yoshida, dirinya perlahan mulai berubah ke arah yang lebih baik.
serta memutuskan untuk takkan kembali sampai ia benar-benar mendapat arti dari pelariannya selama ini. Dan melihat keseriusan terpancar dari mata adiknya, Isa pun ikut mendukung dengan memberikan waktu seminggu pada Sayu untuk berpikir. 1週間じっくり考えたらいいってことだよ。ありがとう。 Kemudian Sayu sengaja manggil Asami ke rumah, lalu memberitahu kalau waktu kebersamaan mereka tinggal 1 minggu lagi, sekaligus menjadi kesempatan untuk menceritakan kehidupannya dulu. Oke, dari sini cerita akan sedikit berat, di mana kita akan diperlihatkan pada masa lalu Sayu yang kelam. Pertama-tama, karena hubungannya dengan sang ibu agak kurang akur, Sayu sengaja tak ingin menonjol di sekolah, baik dalam urusan belajar maupun pertemanan. Hingga suatu hari, muncul seorang gadis bernama Yuko yang memecah dinding pembatas Sayu, di mana gadis itu selalu menemani Sayu baik di sekolah maupun ketika pulang. Akan tetapi, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama, karena pada suatu hari, Yuko mendapat pembulian dari para gadis yang iri melihat kedekatannya dengan Sayu, selaku gadis paling cantik di sekolah. Awalnya, meski berat, tapi Yuko masih bisa bertahan dengan kehadiran Sayu di sampingnya. Namun karena juga seorang gadis lemah, akhirnya mental Yuko pun tumbang, lalu memutuskan untuk mengakhiri semua ini dengan bundir. Serta ia sengaja manggil Sayu selaku sahabat baiknya untuk mengucap beberapa kata perpisahan. さゆちゃんはずっと笑っててね。 Dan semenjak kejadian itu, Sayu yang trauma pun kini jadi mengurung diri dalam rumah. Akan tetapi, masalah tak berhenti sampai di situ, di mana sang ibu yang seharusnya menjadi sosok pendukung bagi putrinya, malah menuduh Sayu sebagai pelaku pembunuh Yuko. Dan sontak hal tersebut langsung menyulut emosi Sayu, hingga membuatnya tanpa pikir panjang langsung kabur dari rumah. Ketika di luar, Sayu sempat berpapasan dengan Isa, dan karena sang kakak adalah pribadi yang mengerti, ia pun sedikit membantu dengan mengantar kepergian Sayu, serta memberikannya sejumlah uang untuk hidup. Akan tetapi, itulah kesalahan terbesar yang harusnya tidak dilakukan. Di mana dalam menyelesaikan masalah, sebaiknya dengan menggunakan kepala dingin, bukan malah mendukung emosi Sayu. Yang alhasil setelah beberapa lama, Sayu pun kehabisan uang, serta jadi luntang-lantung di jalanan. Dan di tengah ketidaktahuan harus bagaimana, disinilah ia bertemu dengan orang jahat, hingga membuatnya terjerumus ke jalan salah. Dan itulah kebenaran di balik seorang Sayu. そうか。話してくれてありがとう。 Lantas, mengingat apa yang telah ia lalui selama ini, Sayu pun langsung menangis dengan penuh kesedihan, hingga akhirnya jadi tertidur pulas. Kemudian, Asami pun bertanya pada Yoshida mengenai langkah yang akan diambilnya nanti. Dan Yoshida yang sadar kalau dirinya hanya orang asing, memilih untuk tak ikut campur masalah keluarga orang. Tapi apakah akan seperti itu? Keesokan harinya, Yoshida pun menceritakan pada Hashimoto serta Mishima tentang berita kepulangan Sayu. Dan Hashimoto juga mendukung keputusan Yoshida untuk menyerahkan masalah Sayu pada keluarganya. Akan tetapi bisa kita lihat raut kegelisahan terpancar dari wajah Yoshida. Dan ketika pulang kerja, Yoshida secara kebetulan bertemu dengan Isa, yang lalu terjadilah pembincangan antar dua orang dewasa. Lantas Isa pun bertanya kenapa Yoshida berbuat sejauh itu hanya demi Sayu. Sedangkan Yoshida sendiri juga tak mengerti dan hanya menjawab karena Sayu terlihat imut. なんかしょうもない答えで。いいと思いますよ。信じられないくらい素直な答えで気に入りました。 Selain itu, Isa juga menceritakan alasan kenapa Sayu tak akur dengan ibunya. Di mana ternyata ketika sang ibu sedang mengandung Sayu, ayah mereka malah berselingkuh dengan wanita lain, lalu meminta untuk menggugurkan Sayu. Namun ibunya tetap mempertahankan Sayu sebagai harapan untuk membuat ayahnya kembali, yang pada akhirnya hal itu tetap sia-sia. Oleh karena itu, Sayu dipandang sebagai bukti kalau sang ayah sudah tak mencintai mereka lagi. Serta menurut Isa, Sayu yang tak pernah merasakan kasih sayang, menganggap Yoshida sudah seperti sosok ayah baginya. ありがとうございます。サイを大切にしてくれて。残り数日ですが、どうかよろしくお願いします。はい。わかりました。 Sekembalinya ke rumah, Sayu pun memberikan sebuah buku resep masakan agar kelak ia pergi, Yoshida tak selalu makan makanan di luar. Namun meski terlihat tegar, tapi sebenarnya dalam hati Yoshida, ia sangat sedih karena sebentar lagi akan berpisah dengan Sayu. Lantas ia pun mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja tanpa henti, yang hal itu sebenarnya disadari oleh sahabatnya Hashimoto. Dan tak terasa, tibalah hari terakhir kebersamaan Sayu bersama Yoshida.
Di mana karena tak tahan melihat wajah Yoshida yang terus saja cemas, muncullah sebuah kalimat dari Mishima yang menyuruh supaya Yoshida ikut pulang menemani Sayu. Awalnya Yoshida pun ragu karena masih memikirkan pekerjaan, serta ia juga ingin Sayu mandiri dengan bisa menghadapi masalah tanpa ada campur tangan darinya. Keraguan itu terus berkecamuk di hatinya sampai ketika sedang bekerja, muncul panggilan dari Asami yang mengabarkan kalau ia tak bisa menghubungi Sayu serta menemukan keberadaannya. Sontak Yoshida pun langsung cemas. Tapi beruntung berkat kehadiran dari teman baiknya Hashimoto, ia bersedia membantu, begitu juga Mishima yang akan mengcover sisa pekerjaan Yoshida. Sembari mencari, melihat kecemasan dari Yoshida yang semakin parah, akhirnya Hashimoto juga menyarankan supaya Yoshida ikut pulang menemani Sayu, karena dirasa akan tak bertanggung jawab jika membuat Sayu menghadapi masalahnya sendiri, yang padahal hubungan mereka sudah sejauh ini. これ以上はもう言わない。あとは自分で決めたらいいよ。Dan ternyata Sayu hanya ingin melihat wajah lesu Yoshida dengan menunggu ia pulang di depan kantornya, yang kebetulan dilihat oleh Goto, dan akhirnya masalah pun selesai tanpa hambatan berarti. Ketika malam, Yoshida yang belum bisa tidur lalu dihampiri oleh Sayu, di mana ia pun memeluk Yoshida sebagai bentuk kenang-kenangan terakhir, serta menjelaskan kalau hatinya sangat berat jika harus berpisah dengan Yoshida. Dan di sini akhirnya Yoshida pun buatkan tekadnya. 最高の宿から最後にちょっとだけサービスがある。俺も北海道に行ってやるよ。 Yang jelas hal itu membuat Sayu sangat senang. Pagi harinya, kepergian mereka pun diantar oleh Asami dengan penuh senyuman. んじゃいってらっしゃい。行ってきます。 Dan ketika di pesawat, Sayu yang baru terbangun masih tak percaya kalau Yoshida juga ikut pergi bersamanya. Tapi berkat kehadiran Yoshida lah, Sayu jadi sedikit lebih tenang. Ketika mendarat, mereka pun tak langsung pulang, melainkan Isa harus pergi ke kantor cabang untuk mengurus beberapa keperluan. Dan ia pun berikan mereka waktu dengan bersantai di kafe. Terlihat Sayu yang tak pernah kongko-kongko sangat terkesima melihat furniture kafe yang begitu mewah, apalagi ketika minuman pesanannya datang. Untuk sejenak, Sayu pun dapat mengalihkan ketakutan dalam dirinya. Tapi ketika ia melihat beberapa gadis SMA sedang bercanda gurau di luar, hal itu membuat pikirannya seakan kembali memikirkan kebersamaan dengan Yuko. Namun lagi-lagi berkat kehadiran Yoshida, ia bisa jadi sedikit lebih tenang. 美味しいもの飲んでゆったり時間が流れて元気補充できた気がする。ありがとう。 Singkat cerita, ketika sore, Isa pun kembali menjemput mereka. Dan kali ini Sayu minta untuk berkunjung ke satu tempat, yakni sekolah. Bisa kita lihat, walau traumanya masih membekas, tapi Sayu berusaha menguatkan diri dengan meminta Yoshida untuk menemaninya masuk. Lantas mereka pun mulai berkeliling dari ruang kelas, tangga, sampai akhirnya tiba ke tujuan utama yang tak lain adalah atap sekolah. Seakan menyambut kedatangan Sayu, sekilas terlintas sosok Yuko di depan matanya. Tapi Sayu berusaha menguatkan diri dengan meminta Yoshida untuk ikut bersama. Terlihat sembari berjalan ke titik Yuko bundir, kenangan bersamanya terus mengalir begitu deras dan memberikan tekanan pada Sayu. Hingga akhirnya Sayu pun kesal dengan menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab utama kematian Yuko. Di titik ini, Yoshida selaku orang dewasa berusaha menguatkan Sayu kalau itu bukanlah salahnya. Serta ia juga harus tegar menghadapi masa lalu agar bisa mengambil langkah maju. Dan akhirnya berkat ceramah panjang Yoshida, Sayu pun menangis menerima semua kenangan pahit di masa lalunya. Setelah tenang, terlihat kini sosok Sayu menjadi pribadi yang lebih kuat dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi apa kalian tahu apa yang diterima Sayu begitu sampai di rumah? サイを連れサイ Ya, Mak Lampir itu tanpa basa-basi langsung menampar Sayu sekuat tenaga. Dan Yoshida pun tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya yang hanya orang asing. Kemudian pembicaraan berlanjut di meja makan yang lagi-lagi sang ibu terus saja mengoceh sampai menghina keberadaan Yoshida. Dan sontak hal itu langsung buat Sayu marah hingga berani membalas perkataan sang ibu. Akan tetapi ibunya juga seakan tak mau kalah dan malah membalas dengan mengeluarkan kata-kata yang tak boleh diucapkan. 本当にあなたなんて産むんじゃなかった。
yang sontak langsung buat Sayu menangis penuh kesedihan. Di titik ini, emosi Yoshida pun langsung memuncak. Namun ia berhasil menahannya dengan menambahkan kalau seorang anak juga tak bisa memilih orang tua mereka. Dan jika sang ibu tak mau merawat putrinya, ia bersedia membesarkan Sayu sampai dewasa. Tapi walaupun demikian, Yoshida sadar dirinya tak memiliki hak asuh maupun tanggung jawab sebagai orang tua. Oleh karena itu, Yoshida yang cuma orang asing hanya bisa memohon sujud di depan sang ibu agar mau merawat putrinya. Dan hal itu jelas membuat semua orang di sana jadi terkejut, begitu juga Isa yang langsung ikut bersujud demi membantu adiknya. いつまで何をのよ Akan tetapi sebelum mendapat jawaban, mereka pun terpaksa keluar menunggu sampai sang ibu kembali tenang. Ketika di luar, untuk pertama kalinya Yoshida pun menangis karena tak menyangka kalau masalah Sayu akan seberat ini. Dan Sayu yang melihatnya pun ikut terharu dan mereka jadi menangis bersama. Setelah tenang, tak lama keluar Isa yang menyampaikan kalau berkat bantuan Yoshida, sang ibu pun bersedia merawat Sayu sampai lulus SMA, serta berjanji tak akan mencari masalah dengannya. Dan untuk sekarang, masalah pun berhasil teratasi. Tapi rupanya, Yoshida masih ingin bicara dengan sang ibu, di mana ia pun minta maaf atas perkataannya sekaligus berterima kasih karena mau merawat Sayu. Dan setelah pembicaraan usai, kini giliran Sayu yang ingin bicara. Di mana walau sebenarnya masih marah, ia pun tetap bersujud minta maaf atas segala masalah yang telah ia buat selama ini. Dan hal itu cukup membuat si ibu jadi merasa bersalah, hingga akhirnya ia pun luluh. 高校卒業まではここで頑張りなさい。ありがとう。これで俺の役目も終わりだな。 Ketika hendak memejamkan mata, Yoshida kembali terbangun karena mendapati Sayu menyelinap masuk ke kamarnya. Di mana berhubung itu adalah malam terakhir mereka, Sayu dengan malu-malu mengajak Yoshida untuk mantap-mantap agar tak saling melupakan. だからさ、一回くらいしとく。 Tapi jelas, om-om kuat iman itu pun menolak ajakan tersebut karena menganggap kenangan kebersamaan mereka sudah tak bisa terlupakan lagi. Dan Sayu yang mendengar ucapan tersebut pun jadi terharu, hingga akhirnya ia tertidur. Keesokan harinya, nampak Sayu bersama Isa pergi mengantar kepulangan Yoshida. Dan sebelum lepas landas, Isa ingin bicara sebentar, di mana ia memberikan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih karena telah merawat Sayu. Tapi Yoshida yang ikhlas pun menolak pemberian tersebut, serta meminta agar uangnya digunakan untuk memberikan Sayu pakaian. Selain itu, Isa sangat berterima kasih pada Yoshida karena berkat dirinya lah kini Sayu bisa melangkah maju. Kemudian, kini giliran Sayu menyampaikan beberapa kata perpisahan, di mana ia merasa sangat beruntung karena telah bertemu dengan Yoshida. Serta pada momen itu, Sayu pada akhirnya menyatakan perasaan cintanya. Tapi Yoshida yang hanya tertarik pada wanita dewasa pun menolak perasaan tersebut serta minta Sayu agar melupakan semua tentang dirinya. 箱にでもしまって新しい人生を歩んでいってくれよ。それは無理。え？こんな大きすぎる思い出。しまっておけるわけないじゃん。 Dan Sayu pun berjanji akan kembali padanya setelah ia tumbuh dewasa. Scene akhir menampilkan kepulangan Yoshida ke rumah dengan mendapati suasana yang berbeda dari biasanya. Tapi begitulah hidup karena perpisahan adalah guru terbaik dari pendewasaan. Tamat. Belum deh. Scene loncat beberapa tahun kemudian ketika Yoshida baru pulang kerja seperti biasa. Di mana ia sangat terkejut begitu melihat Sayu yang kini sudah tumbuh dewasa sedang menunggunya di tempat pertama kali mereka bertemu. おい、こんな時間に何やってんだ。家に帰れ、家に。おじさん、止めてよ。 Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime Higehiro kali ini. Sumpah dah, respect Mimin sama Yoshida yang mau merawat hingga menemani Sayu sampai akhir. Serta berkat ia juga, hubungan Sayu dengan keluarganya bisa membaik. Oke, seperti biasa, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share yang banyak. Sore dewa. Mata nih.